Investasi bodong online merujuk pada jenis investasi yang ilegal atau penipuan yang dilakukan secara online. Istilah bodong digunakan untuk menggambarkan investasi yang tidak sah atau tidak terregulasi yang menipu orang-orang dengan janji palsu untuk mendapatkan keuntungan besar. Merasa tertipu dengan program arisan dan investasi yang diduga bodong, puluhan ibu menggeruduk Polres Purwakarta untuk membuat laporan polisi. Para korban mengaku mengalami kerugian mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan jumlah total mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Puluhan ibu korban arisan dan investasi bodong berkumpul di markas Polres Purwakarta untuk membuat laporan polisi. Mereka bersama-sama melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk melaporkan pemilik sekaligus pengelola investasi yang diduga bodong bernama Nika Rosmiati, warga Purwakarta. Pelaporan dilakukan para korban karena pengelola tidak lagi membayar hasil investasi sesuai dengan perjanjian awal. Dari pengakuan korban, untuk memuluskan aksinya, pelaku yang mengelola investasi secara perorangan menawarkan sejumlah produk investasi dengan keuntungan 10 hingga 20% dari modal. Namun setelah berjalan beberapa bulan, pelaku tidak lagi membayar keuntungan kepada para korban. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jika ditotal, kerugian para korban mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Itu kita kan kerja sama modal gitu. Investnya itu kontraknya itu ada yang 3 bulan, mulai 3 bulan, ada yang 6 bulan, terus sampai 1 tahun ada. Jadi perjanjian awal kita ikut invest itu kita dapat profit 20% dari modal yang udah kita kasih. Teteh sendiri sudah menanamkan modal atau keluar uang berapa sih Teh? Aku investnya itu 45 juta. 45 juta, iya. Selama ini sudah menerima keuntungan dari investasi ini? Kalau jadi kan sebelumnya itu kan aku kan ikut 3 bulan tuh, dari 3 bulan di stop, terus lanjut lagi yang 3 bulan sebelumnya udah dapat profit. Nah yang 3 bulan ini yang baru dapat sekali profit doang. Jadi ikutnya itu ada yang Maret sama April gitu. Jadi baru dapat sekali. Kita mulai tidak ada pembayaran dari owner itu dari tanggal 16 April sampai sekarang. Setelah lebaran itu dijanjikannya kita itu dibayarkan tanggal 5 Mei. Nah, diadakan pertemuan tanggal 5 Mei, tapi ternyata tetap diundur sampai sekarang belum ada kejelasan dari ownernya. Jadi di grup donatur itu tidak ada kejelasan dari ownernya, nggak ada bahasa istilahnya, Nggak ada komunikasi juga. nggak ada komunikasi banget dari ownernya, makanya kita ini semuanya ikut ke Polres buat pengaduan. Saat ini, pihak petugas Satreskrim Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Apa sih penyebab kasus investasi bodong? Berikut beberapa penyebab masalah investasi bodong. Peran dan kebijakan dari pemerintah. Pancasila sebagai sistem etika.